hari ini beda dari tim Archangel, nggak cuma dari tim Dewa yang suka pick aneh-aneh ya Angel ya. Betul gitu kan. Dan tolong ya jangan kalian mempermasalahkan suara si A, suara si B gitu kan. Kita berbeda gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang dibuat-buat di sini gitu kan. Tapi kita masih lihat langsung aja untuk match yang kedua antara Naga Spaceship dan juga Archangel. Jadi let's go. Diramaikan lagi dulu live chatnya, di share dulu yuk. Nanti karena akan ada juga match yang sangat amat seru, 2 match dan yang masih tersisa. Dan yang pasti untuk di like dulu yang belum like, dan apalagi kalau yang belum subscribe, itu kalian kemana aja? Tolong, AOV sudah 5 tahun kalian belum subscribe, minta ditakol emang malah. Minta dipukul ya Bang Palanya. Dan ini di bawah juga kayaknya dari lawan si Zero Zero agak berat ya kalau dari tim dari si YGners ya. Aku bacanya Iginers. Iginers. Aku juga asal aja sih, kayak gak tahu bener apa enggaknya. Tapi kita lihat ya, Fadel udah ditarik-tarik tapi masih bisa untuk di-heal oleh seorang Muffers di sana. Tapi Nachu. Muffers kan? Iya. Ya kan susah kan? Aku tuh YGners, aku bacanya YGners karena Muffers. Enggak entah YGners atau IGners sih, tapi aku bacanya YGners karena ya bacanya pakai bahasa Inggris aja gitu kan. Kalau salah ya sudah gitu kan, ntar paling dibilang Kak bacanya begini nggak apa-apa kalau kayak gitu ya. Karena terima kan kasih sudah sudah dikoreksi. Karena kita juga open ya, maksudnya terbuka buat kalian yang mau kritik dan juga saran pastinya. Tapi sebenarnya itu di sini ternyata dari Sugar Mini-nya hanya say hi aja ke Fadel dan juga Movers ya. Di sini mereka berdua selalu sama-sama ya, sedangkan dari si Senko-nya ini udah percaya buat dilepasin sendiri aja, karena yang kita tahu juga Senko dari penggunaan Elsu-nya itu tidak bisa diragukan lagi dari keakuratan snipe-nya, dan benar aja kena ke seorang Nacho, kehilangan 20% dari bar HP di sini Angel. Yo, benar banget sih, tapi kita lihat ya di mana di sana Albion bakal ditarik-tarik, ternyata enggak, Moonfall pun harus dikeluarkan dengan sedikit percuma, dan ada Movers yang sudah langsung diterbangkan ke langit, tapi bukan diterbangkan oleh Doi ya kawan-kawannya. Tapi kita lihat di area mid pun 4 orang sudah mulai berkumpul. Senko dan Hirin seperti bakal langsung bertemu. Belum. Sabar dulu Rin. Masih pagi, sabar. Betul. Udah disawer-sawer dulu aja Senko-nya, tapi Senko-nya ya. tidak mau. Udah kena gitu kan. Tapi kita lihat untuk Abyssal Dragon seperti bakal langsung diamankan saja langsung oleh tim Archangel. Sementara di arah atas Dark Slayer-nya belum berhasil didapatkan. Senko mau coba nyampah, ternyata tidak, hanya memberikan damage ke arah seorang Rins. Betul, dan dari kedua belah tim itu hanya trading aja, dimana tim Archangel udah dapetin 1 Abyssal Dragon dan dari tim Naga Spaceship udah dapetin 1 Dark Slayer di sini ya. Dan kita juga bisa lihat di sini bahwa Abyssal Dragon munculnya di menit kedua ya teman-teman, dan nanti di menit ke-8 berganti menjadi Holy Dragon dengan buff yang berbeda juga pasti ya. Dan ya dari sini dari arah Albionnya sepertinya masih mencari pundi-pundi rupiah ya, pundi-pundi gold untuk menyeimbangkan kestabilan keluarga. Tapi langsung aja dari Nachunya udah disabet. Oke, dan ada masa Moonfall dikeluarkan, tapi ternyata di sana dari Rins masih bisa mengeluarkan flickernya. Sugar Mini, hati-hati kamu mau kemana kawan? Tapi di sana ternyata lagi-lagi ada beberapa skill yang miss, tapi nggak apa-apa. Di sana dari Muffers ternyata masih benar-benar masih bisa healing. Emang dari kemarin tuh ya, Paina ngeselin. Yang Bukawar tuh bukan Paina, ingat karena Paina ini support gitu kan. Dia benar-benar support teman-temannya, jadi nggak jadi badan. Tapi kita lihat dari seorang YG di sana bakal langsung dicincang-cincang saja oleh seorang Albion, dan first blood pun didapatkan oleh seorang Fadel. Dan wow, Fadelnya udah dikasih makan pagi-pagi. Dan dilihat juga di arah midnya Assassin bakal menjadi incaran kah, karena di salah satu ultimate dari seorang Fadel pun langsung dibuka saja. Langsung coba untuk dive ke dalam tower, tapi ingat tidak ada creep, dan Nachu masih bisa untuk menyelamatkan dari seorang Assassin sendiri. Iya, harus lebih sabar lagi ya. Dan dari Archangel langsung aja mencoba untuk menginvasi lagi jungle yang dimiliki oleh tim Naga Spaceship di sini. Tapi Nachunya sedang dalam bahaya, dan Albionnya sudah men-take down seorang Krixi di sana, Angel. Wow, Nachu mau balik ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Mau balik gak jadi gitu kan. Tapi tadi juga di sana ternyata ada 1 bola Dark Dominion yang dikeluarkan. Tapi ternyata WJNS gak bisa kemana-mana setelah di-take ke seorang Fadel. Tapi ternyata Senko dapetin 1 kill atas seorang Rins 0-0. Hati-hati, bakal di-trap oleh 2 orang sekaligus, tapi ternyata Sugar Mini dan juga dari seorang Assassin belum bisa mendapatkan 1 kill lagi. Sementara Sugar Mini gak bisa defend tower di arah atas dan harus menjadi milik dari Archangel. Harus coba untuk pulang karena di sana
sana Fadelnya benar-benar berani banget untuk nge-zoning out. Dan balik dulu para Mavers, dipeluk dulu sama Mavers, dikasih healing dulu sama Mavers, disuapin dulu. Tapi kita lihat di arah mid pun ada beberapa damage yang didapatkan oleh seorang Richard atau dari 0-0. Dan sepertinya bakal menjadi switching lane aja nih. Ya switching lane ya. Tapi kalau misalnya aku lihat sih, kalau misalnya dari tim aku spaceship ya nge-war ya di gang sempit mulu, itu bakal rugi banget karena skala dari seorang Fadel atau L'Oreal ini kan luas ya. Kalau misalnya dari si Fadel ya, kalau misalnya di dalam lingkaran atau ultimate itu kan semakin cepat cooldown yang dimiliki oleh seorang L'Oreal di sini. Nah makanya itu dari tim Nako Spesif harusnya lebih sabar lagi sih. Kalau menurutku sebaiknya sih menghindari war agar bisa mengumpulkan atau menyeimbangkan secara itemnya, karena kita lihat juga di sini itu poinnya udah lumayan berasa, Angel. Iya, dan ada juga di sana ada satu mark of the hunter dikeluarkan. Rins mau coba untuk masuk, tapi ternyata ada 0-0 di sana yang coba untuk nge-cut pergerakan dari seorang Rins. Tapi 0-0 juga bakal berhadapan dengan 2 orang sekaligus yang pastinya bukan jumlah yang cukup menguntungkan, tapi ada Albion yang sudah cukup berani masuk pada seorang assassin. Tapi ternyata di bawah diam-diam Senko sudah terkena atau mendapatkan beberapa keuntungan gitu kan, kena rejeki nomplok. Tadi ada damage yang diberikan ke arah seorang assassin dan juga towernya. Itu rejeki nomplok banget sih, karena towernya udah sampai tier 2 dihilangkan. Betul, udah tier 2. Ini juga mempersulit pergerakan dari tim Nako Spaceship ya, karena kalau misalnya udah hilang tower itu susah juga buat ambil objektif-objektif yang selanjutnya, entah itu dari Abyssal Dragon, Eagle Cruise ataupun dari Dark Slayer ya. Dan langsung aja dari tim Archangel ya, tidak mau membuang-buang waktu di menit yang masih terhitung pagi, menit ke-6, dan udah didapetin juga dari Dark Slayer ya di sini. Yo, tapi Nacho, wow, itu dia Fadel ya, dengan bullying dan juga dengan the wheel-nya. Dan pastinya itu masih terkena beberapa damage juga dari Nacho, pun gak bisa kemana-mana. Tapi ada juga di sana ada seorang YG yang terkena beberapa damage juga. Tapi ternyata Senko snipe, ternyata miss sedikit lagi. Fadel bakal langsung diincar oleh seorang Riz. Tapi ternyata shutdown-nya masih bisa diamankan oleh seorang Riz, tapi Riz gak bisa kemana-mana. Ada satu bakal terus keluar oleh seorang Senko, dan ternyata gantian di TB ini sama seorang 0-0 dari Mavers langsung coba untuk killing ke arah seorang Senko, dan Mavers masih bisa nebein damage yang diberikan oleh seorang assassin yang hampir saja bisa mendapatkan seorang 0-0. Dan kita lihat untuk itemnya benar-benar di pressure parah oleh tim Archangel, dimana dari Krixie-nya saja baru sampai jadi Top of the Reaper aja, dari Varusnya baru jadi Curse of Death. Tapi seperti dia mau bikin Tara Spear of Longinus baby, karena memang kalau udah seperti ini ya, kalau satu-satunya cara ya mendingan pakai defense aja sih, karena kalau aku pribadi aku masih prefer dengan DS satu item attack, bikin defense dulu, baru kalau misalnya memang pengen berdamage lagi baru jadikan lagi item attack. Jadi nggak item attack terus-terusan dari awal gitu. Iya, karena di sini juga kita lihat dari tim Archangel-nya tuh mainnya benar-benar agresif banget gitu, dan terbukti juga tadi si Fadelnya tuh benar-benar sampai ke arah tower yang di bawah kan, sampai akhirnya dia mati gitu atau tumbang. Karena dari tim Archangel juga mainnya lebih agresif lagi, dan kita lihat juga sekarang di arah atasnya sepertinya gerobaknya juga sudah sampai diikuti dengan teman-teman dari Archangel di sini. Oke, dan kita lihat ya di mana tier 2 pun harus menjadi incaran, tapi ada juga satu mukul dikeluarkan, tapi Nacho harus coba untuk tarik mundur. Sementara di sana ada burung-burung dari seorang Mavers, gak bisa kemana-mana lagi dari tim Nako Spaceship selain tarik mundur lu aja. Dan wow banget Forest Sentry-nya ya, benar-benar mengejar satu hutan gitu kan, dikejar-kejar terus sama burung-burung dari si Mavers nih ya. Forest Sentry benar-benar menjelajahi Forest gitu. Dan sekarang pastinya untuk Infinite Slayer bakal menjadi incaran yang pertama dan utama untuk tim Archangel. Hati-hati, wey, anda lasitnya lupa kan gitu. Itu Senko-nya tuh tadi udah balik badan, kayak, belum hilang infinite-nya gitu kan. Masih ada. Iya, jadi dia harus ngetek lagi. Itu lucu sih momennya sih. Tapi kita lihat ya, yang pasti dari Mavers dan Fadel udah cukup berani juga untuk masuk. Dan wow, ini Mavers tuh ya, darahnya nggak tebal, tapi kena satu mischief dari Krixie nggak begitu berasa. Karena ingat tadi Krixie itu cuman baru jadi ke arah Top of the Reaper gitu, untuk ngurangin regen dari si Maversnya atau healing dari si Mavers. Tapi hati-hati, Fadel bisa langsung buka smite-nya atau Judgment Circle-nya, coba untuk menari-nari di sana. Tapi Sugar Mini terkena beberapa damage dari sana. Senko yang cukup 1 point snipe di sana. Dari arah atas, Albion dan 0-0 bakal coba untuk nge-push. Ada Riz di sana langsung dikeluarkan satu buah Venom. Dan ternyata YG masih bisa mendapatkan satu buah seorang Albion. Tapi
0-0 mau coba untuk backup Albion, nggak bisa juga karena Albionnya sudah tertumbangkan dulu melawan 4 orang sekaligus dan harus coba untuk tarik mundur dulu, regroup lagi bersama teman-temannya. Sebenarnya di arah bawah Senko sudah melepaskan satu buah Infinite Slayer. Betul, dan langsung aja dimulai lagi ternyata dari seorang Zero-Zero-nya dan merupakan seorang Iginus di sana diikuti dengan seorang Fadel yang langsung masuk ke arah depan, langsung dikeluarin dari Thunderbird-nya. Wow, nice banget untuk seorang Tulen di sana. Tapi yang pastinya ini keadaannya tidak baik-baik saja walaupun ada beberapa orang yang berhasil dieliminasi dari tim Archangel. Tapi Tower juga bakal menjadi incaran selanjutnya. Satu Mark of the Hunter dikeluarkan. Zero-Zero maju ke arah depan. Nacho pun harus langsung jadi dikorbankan. Tapi Assassin mau coba untuk nge-kill. Ada satu Mark of the Frost dikeluarkan oleh seorang Zero-Zero di sana. Tapi kita lihat untuk Infinite Slayer pun seperti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Senko bakal menjadi incaran. Sugar Mini bakal maju ke arah depan. Ada Riz juga di belakangnya, tapi ternyata ada Albion yang tiba-tiba datang out of nowhere dan bisa take the kill atas seorang Sugar Mini. 3 orang tersisa dari tim Knuckles Spaceship. Dan ya langsung aja dari tim Archangel ya gak mau kasih nafas buat tim Knuckles Spaceship, langsung aja diambil dari Abyssal Dragon ya. Kalau misal kita lihat di sini dari network juga udah terlampau jauh ya dengan poin juga 4-11 dan networknya terhitung sekitar 3.000. Tower juga udah gak ada lagi bagi tim Knuckles Spaceship, cuma tinggal di tier 3 aja. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini sih ya dari tim Archangel dia udah mulai overextend. Tapi ternyata di situ seorang Wiginusnya juga harus tumbang. Wow, lagi-lagi harus tumbang menjadi salah satu garda depan juga dari tim Knuckles Spaceship. Sugar Mini akan sedikit kesulitan untuk membela niat untuk maju lagi ke arah depan untuk backup teman-teman yang lain. Sementara sekarang dari tim Archangel yang pasti nggak akan melepaskan pressure yang sudah mereka dapatkan, yang sudah mereka hasilkan, yang mereka sudah langsung push juga untuk creepnya dari ketiga lane sudah langsung maju, udah langsung masuk dikit. Tapi maaf di sana cukup berani juga backup teman-teman yang lain. Dan kalau kita perhatikan dari tadi tuh Zero-Zero-nya masuk juga, tapi ternyata ada juga ketarik di sana dari seorang Sugar Mini. Tapi ternyata masih ada healing light dari seorang Paina dan masih bisa untuk healing teman-teman yang lain. Dan ternyata Zero-Zero harus langsung ke pick off, tapi ditukar dengan seorang Sugar Mini. Hati-hati juga, Riz bakal masuk dalam satu buah Kunai Blitz dan masih bisa untuk kabur sedikit. Malphurs mau kemana kamu? Dan harus langsung double kill didapatkan oleh seorang Riz. Sekarang 2 orang tersisa dari tim Archangel. Inisiasi yang baik dari seorang Sugar Mini dengan tarikan yang maut juga. Tarikan maut ya, tapi Zero-Zero tuh kenapa gitu, gerobaknya belum ada loh, dia udah langsung masuk ke dalam tower, langsung dieksekusi langsung. Dan ini juga kita harus patut apresiasi ya, kalau misalnya aku lihat sih menurutku dia tuh benar-benar jagoin dari tim atau dari core teman-temannya Knuckles Spaceship. Tapi beberapa kali juga Sugar Mini itu mencoba untuk menarikan ya, tapi pas udah ketarik itu nggak ada follow up dari teman-temannya. Iya. Malah jadinya dia ikutan tumbang juga dari seorang Sugar Mini-nya. Tapi ini juga Archangel sepertinya udah apa ya, haus darah mungkin. Bisa dikatakan haus darah gak sih? Udah pengen buru-buru end. Iya, udah mau buru-buru end karena beberapa kali aku lihat juga mereka tuh overextend gitu. Entah itu kena damage dari agro tower atau dari terpick off oleh teman-teman dari Knuckles Spaceship. Karena aku lihat juga di sini seorang seorang YG-nersnya itu dia udah menemukan kepercayaan dirinya. Tadi juga kita sempat lihat dari Zero-Zero-nya harus tumbang dari penggunaan Venom yang dimiliki oleh seorang YG-ners. Dan tapi ternyata dari tim Archangel ya sudah mendapatkan Infinite Slayer yang kedua di sini, Angel. Yo, tapi yang pastinya ini bakal menjadi pressure yang cukup berarti juga. Tapi Archangel benar-benar harus set up lebih baik lagi, nggak boleh sampai ada mistake seperti tadi. Karena ingat, ini 2 menit lagi malam bakal hadir gitu, bakal tiba, dan yang pasti Double Slayer bakal hadir di arena gitu kan. Jadi ini bakal jadi berbahaya kalau misalnya mereka ke-wipe seperti tadi ya. Tadi juga Nacho di sana ternyata satu bom moonfall-nya dikeluarkan hanya untuk clearing creep terlebih dahulu. Senko terkena memberikan damage ke arah Sugar Mini, tapi ternyata hanya mengurangi 2 HP bar saja. Dan Infinite Slayer nggak bisa bertahan lebih lama karena memang creepy masih ada di arah belakang. Dari Nacho pun boomsticknya sudah jadi. Ini artinya dari Nacho harusnya damage-nya benar-benar udah bisa masuk ke arah tim Archangel. Mengingat dari tim Archangel tidak ada yang pure tank. Tapi kita lihat juga kalau misalnya seorang Nacho-nya ingin memberikan damage lebih lanjut. Sedangkan dari Archangel ini hero-nya tuh masuk-masuk. Apalagi di situ ada Fadel atau L'Oreal yang terhitung jaraknya jarak dekat dari seorang magenya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini juga item yang dimiliki oleh Senko udah lengkap, hampir lengkap, sisa 1 lagi. Dan kalau misalnya dia ini memberikan damage pastinya udah sakit banget. Sebaliknya dari tim Knuckles Spaceship harusnya lebih menjaga positioning dan lebih
bersabar untuk mendefense lebih lanjut. Tapi sementara itu di arah tengahnya ternyata harus tumbang dari tower yang dimiliki oleh Nako Spaceship. Yo, tapi kita lihat juga ternyata di arah bawah menjadi incaran juga towernya oleh tim Archangel. Dimana seorang Fadel bakal coba langsung masuk, tapi ternyata terkena beberapa sisi dari tim Nako Spaceship dan Rins masih bisa take the kill atas seorang Fadel di sana yang ternyata cukup agak sedikit offside ya. Tapi ternyata di sana Rins double kill diamankan. Albion langsung take the kill atas seorang Rins karena nggak mau teman-teman rata oleh seorang Rins seorang diri. Tapi kita lihat juga Maverick di sana bakal coba untuk nebein seorang Albion karena tadi hampir saja dari Thunderbird-nya seorang Assassin bisa take the kill atas seorang Albion. Tapi kita lihat di mana Senko-nya bakal coba untuk setup lagi, bakal coba untuk memberikan damage tambahan ke arah seorang YGNS. 3 orang tersisa dari masing-masing tim dan Dark Lord Slayer pun sudah hadir. Malam pun tiba, harus lebih berhati-hati lagi ketika melakukan satu buah rotasi karena harus diingat creepnya majunya atau lajunya sudah lebih cepat dan nggak boleh sampai Dark Lord Slayer malah di steal atau didapatkan oleh salah satu tim karena itu pastinya akan menjadi pressure yang lebih besar lagi. Betul, tapi kalau misalnya kita lihat juga di sini Archangel itu lebih menang sih posisinya karena dia juga udah dapetin tower-tower di arah mid lane, udah habis, sisa cuma tinggal tower di arah top lane dan juga di arah battle lane milik Nako Spaceship, dan itu juga menjadikan keunggulan bagi tim Archangel untuk lebih leluasa untuk mengambil Dark Lord Slayer. Tapi kita juga harus ingat ini udah masuk ke menit 15, Hayate juga udah mulai jadi true damage-nya. Jangan dilupakan yang pastinya bakal sakit banget kalau misalnya dari tim Nako Spaceship mau lebih sabar sedikit lagi, itu tidak menutup kemungkinan mereka bisa memenangkan pertandingan pada hari ini, Angel. Yo, tapi kita lihat di mana Dark Lord Slayer pun langsung di start aja oleh tim Archangel. Dari sana ada satu buat Thunderbird-nya sudah connect, udah dikeluarkan juga menjadi informasi yang pasti untuk tim Archangel. Sementara Senko masih coba untuk guarding dengan satu buah snipe-nya, tapi hati-hati Zero mau coba untuk masuk dengan satu bomb of the Hunter. Tapi Sugar Mini agak sedikit terjebak melawan 3 orang sekaligus, tapi Sugar Mini masih bisa mengeluarkan satu buah flicker karena depan dari ternyata Dark Lord Slayer pun berhasil diamankan oleh seorang Albion di sini dan menjadi pressure tambahan lagi yang pasti untuk Nako Spaceship harus coba untuk ngedefend core mereka lagi. Walaupun sekarang di sini kalau kita perhatikan pun belum ada yang tertumbangkan, tapi tetap saja sekarang Dark Lord Slayer bakal push ke arah mid. Betul, dan ini juga sebagai informasi buat kalian ya guys, kalau misalnya kalian udah dapetin Dark Lord Slayer, seharusnya midnya itu nggak dibersihin karena biar bisa melakukan 3 lane push. Baiknya kalian membersihkan creepnya itu di arah top lane atau di arah bottom lane dan bisa tercapai seperti ini, terjadi 3 lane push. Betul, dan ternyata di arah atas pun menjadi free tower saja untuk tim Archangel. Dari Dark Lord Slayer mau coba untuk di-clear dulu oleh Nako Spaceship. Sementara di arah bawah kalau kita perhatikan pun creepnya belum maju. Sementara ada Assassin di sana yang berhasil mendapatkan seorang Albion yang bisa dibilang dari tadi Albion menjadi salah satu garda depannya juga bersama seorang Zero ketika mereka mau masuk, karena ingat di sini Wangfors ini menjadi benar-benar menjadi real support dan tadi katanya udah kayak ambulans ini siap-siap ambulans tadi ya healing datang kawan gitu kan, tapi ternyata tadi mungkin kayak kurang miskomunikasi juga atau kayak gimana, yang pasti jadi Albion ini harus ke off, tapi nggak apa-apa. Kita lihat juga ternyata kerasa ya, karena ada skill 2-nya dari Richard atau ada retaliate-nya dari Richard, jadi itu kalau on point ya bisa lah ya. Tapi kita lihat juga di sana ada satu Mooncolas yang dikeluarkan, sementara Assassin bakal dikejar-kejar juga oleh Zero di mana dari Fadel bakal coba untuk ngejar. Sementara di arah bawah harus dilihat di sana ada Hayate yang nge-push, tapi ternyata Albionnya sudah hidup jadi bisa udah langsung saja nge-grip lagi. Mavers bakal dikejar oleh seorang YGNS, ada Venom dikeluarkan, tapi ternyata YGNS masih bisa mendapat seorang Fadel di sana. Bahkan Malphurs dan juga dari seorang Zero harus langsung saja dihilangkan dari area map. Tersisa seorang Senko dan Albion yang bakal defend. Ini menjadi blunder yang cukup berarti juga untuk tim Archangel karena dari Knuckles Spaceship sudah raise out, sudah bisa memberikan perlawanan. Walaupun ada sniper yang cukup sakit, tapi Assassin masih bisa maju ke arah depan. Apakah ini menjadi match-nya untuk Knuckles Spaceship? Karena Knuckles Spaceship pun masih bisa langsung saja nge-push ke arah mid-nya. Gak bisa sih karena itu lambat juga, tapi Sugar Mininya ternyata udah harus tumbang kena dari Albionnya. Sisa 2 poin dari Assassin mencoba untuk mendapatkan seorang Albion, tapi Albion masih bisa selamat ternyata karena ditutupin juga dari Thunderbird-nya sama si Senko di situ. Tapi engage-nya on point ya? Iya, itu udah terjadi chemistry ya. Sebenarnya covernya tuh dari Archangel tuh bagus gitu, ganti-gantian. Dan kita juga harus patut apresiasi dari Siriusnya, walaupun teman-temannya itu lagi, mungkin itu juga pengalihan isu ya yang tadi terjadi di arah mid lane-nya.
dari si Rinsnya itu dia nge-push tower, pas dari teman-teman Archangel udah sadar kalau misalnya di-push, mereka memilih untuk mundur. Dan tapi dari satu pemain Archangel juga harus tumbang, kalau nggak salah tadi di situ 0-0 ya. Iya. Karena si Rinsnya itu langsung masuk kunai blitz dan juga shuriken toss ke arah seorang 0-0. Sebaliknya dari tim Archangel di sini, mereka harus memikirkan cara lebih lanjut, bagaimana caranya agar bisa end di pertarungan kali ini. Karena kita lihat juga dari tim Archangel ini dia gak ada tank pure ya. Iya benar, dan kita lihat ya untuk dari Tulen dan Senkoi jangan sampai bisa pick off itu bakal siap dan didapatkan, tapi hati dari Zero cukup nafsu karena depan Assassin pun low HP bar, tapi Wajines dan kawan-kawan masih coba untuk memberikan prinsip tambahan. Hati-hati 0-0 malah ke kill lagi, bisa didapatkan lagi, tapi Malphurs di sana ternyata harus langsung di take the kill. Fabio pun gak bisa kemana-mana, menjadi kill tambahan untuk tim Naku Spaceship. Dari Senko bakal coba mencari satu posisi, tapi sementara Albion di sana mau coba untuk ke flank, tapi ternyata ada satu buah artikel yang diaktifkan walaupun shutdown didapatkan sekarang. Kasus ini harus tumbang, tapi hati-hati juga di arah bawah. Ternyata Senko masih bisa dapetin satu kill atas seorang Riz, dan creepnya akan langsung dimajuin aja oleh seorang Senko, tapi ternyata creepnya masih agak sedikit jauh, dan yang pastinya Senko dan Albion harus set up lebih lebih rapi lagi, karena sekarang mereka hanya tersisa 2 orang melawan 3 orang. Sugar Mini mau coba untuk rush, tapi wow sakit banget dari Senko. Itu basic attack, dan nanti juga di sana Albion gak bisa kemana-mana Senko. Kalau Senko yang pick up, ini bakal shutdown didapatkan oleh seorang Najuka atau Wajiners, dan ternyata Wajinersnya dan Ace pun didapatkan oleh tim Naku Spaceship dari Archangel. Harus langsung saja semuanya terwipe out, tapi kita lihat di arah bawah ketika dari tim Naku Spaceship fokus untuk shutdown dari seorang Senko, creepnya malah bisa dapetin towernya, dan tower semuanya sekarang sudah hilang menjadi super mega creep sekarang yang sudah muncul dari tim Archangel. Welcome anak-anak Toro, selamat datang di menit ke-21. Itu sayang banget sih dari tim Archangelnya, mereka tuh gak mau mundur dulu gitu, padahal dia kan sisa 2 orang doang kan, sedangkan teman-teman dari Naku Spaceship itu masih ada 3 orang. Kita juga harus ingat di situ ada si Wajiner, dia walaupun warrior si Varus ini, tapi dia juga tebel. Iya, tapi ternyata sekarang di sini di arah atasnya seperti akan kontes untuk mendapatkan Dark Lord Slayer yang kedua. Apakah akan didapatkan dari tim Naku Spaceship, dan langsung aja didapatkan ternyata Angel. Wah, ini apakah akan comeback? Apakah karena sudah tersteal gitu kan, dimana steal is real gitu kan, steal Dark Lord Slayer is real. Tapi kita lihat ya, dimana midnya sekarang pasti anak Tore versus dengan Dark Lord Slayer gitu kan. Nih gimana nih gitu kan, karena biasanya yang jadi pemandangan adalah Dark Lord Slayer plus Super Mega Creep gitu kan. Tapi sekarang jadi berbeda gitu kan. Dark Lord Slayer dari tim Naku Spaceship, Super Mega Creep dari Archangel. Nah udah ngadu lah di tengah tuh kan dua-duanya. Rins itu dia free hit loh beberapa kali, kalau misalnya aku lihat sih di arah bawah Warrior itu dia free hit. Dia tuh selalu misah sendiri, malah sebaliknya harusnya dari tim Archangel itu lebih memirroring ke seorang Rinsnya, karena beberapa kali itu udah didapatkan informasi kalau misalnya Rinsnya itu sendirian, kalau misalnya dia bisa men-take down atau menumbangkan seorang Rins, itu bakal lebih mudah bagi tim Archangel untuk memenangkan pertarungan pada hari ini, Angel. Bener, tapi ini benar-benar Rinsnya memang bandel banget, dan sekarang kita lihat ya di mana tower mid pun bakal menjadi incaran, tapi ada di arah atas ada Ryoma yang mau coba untuk solo boost. Apakah Ryomanya